Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibnu Hadi Purwanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah visual effect pedang yang menyala atau bisa disebut sebagai lightsaber ya. Oke, baik, software yang akan kita gunakan adalah After Effects. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini yang pertama pasti kita membutuhkan sebuah bahan ya. Nah, bahan ini nanti teman-teman sekalian bisa download via link deskripsi yang ada di deskripsi video dari channel ini. Kemudian selanjutnya kita akan import materinya. Teman-teman bisa langsung melakukan import file via After Effects, bisa klik menu file kemudian import, dan nanti kita akan importkan seperti ini. Nah, di sini sudah ada videonya ya. Videonya ini menggunakan resolusi 1280 x 720, kemudian durasinya sekitar 6 detik 57 frame menggunakan 59,94 fps atau biasa sebagai 60 fps. Oke, langsung saja kita drag ke bagian new composition. Karena composition sudah sama gitu ya, bisa disesuaikan. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan mulai untuk melakukan editing di lightsabernya nanti. Bisa dilihat ya, di sini sudah ada satu model dan ada satu pedang gitu ya. Tapi ini bukan pedang beneran gitu ya. Ini hanya sebuah tongkat stick. Nanti kita akan sulap supaya dia lebih bisa menyala gitu ya, supaya dia bisa menyala. Oke, hal yang kita butuhkan di sini adalah kita akan membutuhkan satu warna solid. Kita akan membuat dari klik kanan new, kemudian saya akan pilih solid. Kemudian solidnya kita akan menggunakan warna putih karena nanti kita cenderung akan membuat dia menjadi glowing ya, seperti efek glow lah kayak gitu. Kalau sudah, kita klik OK seperti ini. Kemudian pastikan pada white solidnya kita klik dan dalam posisi terseleksi. Kemudian kita akan membuat masking 4 titik 1 2 3 4 dan kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, si kotak ini nanti bisa disesuaikan teman-teman ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Baik, selanjutnya pastikan playheadnya bisa diletakkan di paling ujung kiri, mentok di angka 00 gitu ya durasinya. Kemudian kita mulai menggerakkan si maskingnya tadi. Sebelumnya akan saya pindahkan terlebih dahulu ya, semestinya di sini. Kemudian nanti kita akan atur dulu bagian titik-titik tumpu yang ada di sini. Teman-teman bisa menekan shift pada keyboard untuk mengaktifkan editing dari padnya. Kemudian ini kita sesuaikan di sini ya. Nah, untuk melancarkan atau mempermudah kita melihat objek di belakangnya, kita bisa mengatur opacity-nya di sini. Di bagian white solid kita tekan T, huruf T pada keyboard. Kemudian opacity-nya bisa disesuaikan supaya dia itu kelihatan ya. Nanti kelihatan geraknya itu sudah masih tercover atau cenderung over atau berlebihan gitu ya. Contoh seperti ini bisa kita sesuaikan ya garisnya. Seperti ini. Yang atas juga sama. Karena atas ini cenderung lebih kotak, mungkin kita bisa lebihkan sedikit gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah semuanya ini selesai di setting, kita akan kembali lagi ke bagian maskingnya. Cut. Tag lagi. Nah, di bagian masking ini, di bagian max ini kita klik, kemudian kita pilih max pad. Otomatis nanti dia akan menjadikan sebuah keyframe di sini. Oke. Cut.
Setelah kita atur opacity-nya, maka kita nantinya akan mengatur max speed-nya. Kita akan, istilahnya itu adalah rotoscoping gitu ya, frame by frame. Nanti kita akan atur titik-titik yang ada di masking-nya ini ya, kita akan sesuaikan dengan gerakan modelnya. Di bagian max ini kita drop down, nanti ada max speed, pastikan di sini nanti nyala keyframe-nya. Kemudian kita akan geser keyframe ini menggunakan back down. Jadi nanti untuk frame by frame-nya, nah ini satu frame dia udah bergerak gitu ya. Nah ini bisa kita ubah di sini, bisa kita nyalakan editingnya dengan menekan shift pada keyboard. Kemudian kita tarik seperti ini, kita sesuaikan dengan pergerakan yang ada di modelnya. Dan ini memang membutuhkan waktu yang lumayan sedikit lama gitu ya, dan teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nantinya bisa diseleksi dengan sabar dan teliti. Oke, mungkin videonya akan saya percepat. Kalau nggak dipercepat nanti sekitar 2 hari 2 malam kita nggak kelar videonya gitu ya. Oke, setelah keyframe-nya sudah terbentuk gitu ya di bagian max speed-nya, selanjutnya kita kembalikan opacity-nya di bagian white solid-nya. Kita kembalikan ke 100 ya. Kemudian bisa kita lihat pergerakan si solidnya gitu ya. Ya, hasilnya lumayan ya, lumayan mulus gitu ya, atau lumayan hancur gitu ya. Oke, ini setelah seperti ini kita akan memberikan efek glow-nya. Nah, tetapi sebelum memberikan efek dari glow-nya nanti di sini kita akan duplikat terlebih dahulu. Kita akan duplikat menjadi 7 bagian. Berarti kita akan duplikat menjadi 6 kali ya, dengan menekan Ctrl D. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, nanti saya akan membutuhkan sebuah layar hitam yang nantinya kita akan blending. Saya akan buat warna solid, saya biarkan warna hitam, kemudian saya klik OK, kemudian di OK, kemudian diletakkan di bagian atas daripada lightsaber-nya. Kalau kita play, maka nanti yang bergerak hanya si pedangnya aja yang nanti akan kita jadikan efeknya. Baik, setelah seperti ini teman-teman semua, nah masing-masing dari white solid ini dia memiliki sebuah feather. Feather itu semacam apa ya, kayak semacam tingkat kehalusannya ya daripada si maskingnya ini. Nah, di bagian pertama feathernya ini akan di paling atas gitu ya. Saya akan buat 0 aja di sini di bagian paling atas. Kemudian supaya nanti kelihatan tajamnya gitu ya. Kemudian di bagian yang kedua, untuk bagian feedernya ini max feeder ya, max feeder ini akan saya ubah menjadi 20 seperti ini. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama di white solid yang ketiga dan seterusnya. Di sini kalau kita drop down, nanti di sini ada max, kemudian nanti ada max feeder ya. Max feedernya kalau tadi sudah kita inputkan 20, kita akan pakai kelipatan 2 ya. Di sini saya beri angka 20 kali 2 berarti 40. Kemudian di max feeder yang selanjutnya, max feedernya setelah 40 berarti kali 2 dia berada di angka 80. Kemudian selanjutnya setelah 80 kali 2 itu ada 160. Kemudian di selanjutnya 160 kali 2 ada 320.
Kemudian yang terakhir kita berikan angka 320 kali 2 berarti ada 64 ya. Ada 640 posisinya. Di bagian feedernya. Feedernya 640. Oke. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, saya akan seleksi white solidnya beserta black solidnya seperti ini. Kemudian saya akan klik kanan, kemudian saya akan pilih pre-compose. Fungsinya adalah untuk menjadikan satu komposisi dari si lightsaber tadi. Ini saya beri nama light. Oke. Kemudian untuk menampilkan video yang ada di bawahnya ini, karena si light ini berada di atas video, maka tadi sudah kita inputkan solid berwarna hitam, dia akan menutupi gitu ya. Supaya terlihat nantinya perlu diubah di bagian blending modenya. Nah, apabila teman-teman tidak mendapati tampilan seperti ini, mungkin bisa diklik di bagian toggle switch modenya, atau nanti bisa klik kanan kemudian kolom. Nah, cari di sini nanti yang namanya mode. Nah, ini ya, di bagian mode ini nanti pilih yang screen. Oke, sudah tayang ya. Nah, ini sudah terlihat antara lightsaber beserta modelnya sudah menyatu. Kemudian tinggal kita, PR-nya adalah mengubah warna dari lightsaber ini. Kita akan menggunakan yang namanya color balance. Kita ketik aja di bagian effect and preset, ada color balance. Yang tanpa HLS ya, kita pakai yang color balance biasa. Klik and drag, letakkan di bagian composition light. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur warnanya. Contoh kita mau pakai warna merah seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti di shadow di bagian merah juga bisa kita atur supaya lebih nyala warnanya. Di highlightnya juga sama. Di bagian highlight red ya, ini kita tambahkan supaya dia lebih berisi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita preview, maka pedang itu sudah menyala berikut beserta sinarnya gitu ya. Nah, ini berikut beserta sinarnya. Dan ini nantinya bisa teman-teman sekalian ganti-ganti warna. Contoh seperti ini ya, saya nyalakan mungkin di green balance-nya, saya kunci di sini. Kemudian pada posisi seperti ini, dia nanti mungkin bisa ganti warna nih. Saya ubah warnanya menjadi seperti ini. Kemudian nanti dia pas di tengah-tengah seperti ini, dia ganti warna lagi, diubah ya ke warna yang lebih terang lagi. Kemudian balik lagi terus sampai akhir. Nah, di akhir nanti mungkin nanti agak berbeda lagi warnanya, kembali ke warna seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, maka bisa diperhatikan perbedaan warna yang muncul di sini. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan ya. Coba saya play, saya preview, ganti-ganti ya warnanya ya. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Oke, nah ini tutorial singkat mengenai lightsaber, membuat lightsaber menggunakan After Effects tanpa plugin ya, no plugin, dan ini bisa dikerjakan di After Effects versi berapapun. Yang penting kuncinya adalah teman-teman nanti bisa bersabar dalam melakukan badik gitu ya, frame by frame dari maxpadnya tadi, digeser frame by frame secara sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian tutorial singkat kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.